Bab 939. Tuan Daniel. Dari luar Andi buru-buru masuk untuk melapor. Orang keluarga Mor datang. Daniel menoleh. Kembali ke ekspresi dingin dan tenangnya. Untuk apa mereka datang? Saya juga tidak tahu. Tapi saya melihat bahwa Tuan Muda Carlos sepertinya ada di dalam mobil. Andi berkata dengan takut-takut. Juga ada elang itu. Elang. Johnson merasa takut hingga wajahnya pucat. Sambil menatap Victoria dengan tatapan rumit. Victoria buru-buru berjalan mendekat, menggenggam lengan baju Daniel, sambil berkata dengan memelas, "Daniel, aku takut." "Jangan takut," Daniel berkata dengan datar. "Seharusnya dia datang untuk mengantar Carlos. Sebentar juga akan pulang." Selesai berbicara, dia menepis tangan Victoria secara pelan, lalu berjalan keluar. Jika bukan karena harus berpura-pura, dari awal dia pasti sudah berlari keluar. Namun, sekarang dia harus menahan emosinya dan bersabar. Tidak boleh membuat Tracy menganggap bahwa sejak awal dia sudah membuat perangkap, agar wanita itu datang ke sini. Gerbang besi besar di luar taman tertutup rapat. Tanpa ada perintah dari Daniel, pengawal tidak berani membuka pintu. Sebagian pengawal di sini mengenal Tracy. Juga ada beberapa pengawal yang awalnya merupakan pengawal tuan besar, sehingga mereka tidak mengenali Tracy, tetapi pernah melihat kemampuan tempur keluarga Mor. Hanya dengan melihat mobil Gepatton Silver berlogo L itu, mereka sudah merasa takut. Buka pintu. Ryan tahu bahwa Tracy datang membawa Carlos. Mengingat bahwa seharusnya ini adalah hasil dari dirinya yang menyuruh Hartono menyampaikan pesan, Ryan pun memerintahkan untuk membuka pintu. Baik, gerbang besi berwarna hijau gelap itu terbuka perlahan-lahan. Pengawal keluarga Wollens membentuk dua barisan dengan rapi, bersiaga sambil membawa senjata. Situasi ini terlihat seolah-olah keluarga Mor datang untuk berperang. 3 mobil Gepatton perlahan-lahan masuk, dengan aura yang mendominasi bagaikan binatang buas. Roxy si elang berdiri di depan mobil, menatap sekelompok pengawal yang ada di depan dengan tatapan dingin, seolah-olah mengatakan, semua yang di depan adalah orang payah. Di lantai atas, ayah dan anak keluarga Hilton melihat pemandangan itu dari jendela. Mereka sangat ketakutan hingga pucat. "Victoria, lebih baik kita mundur dulu," Johnson berkata dengan suara kecil. Kabarnya, setelah kembali dari kematian, Tracy yang sekarang bagaikan Dewi Kematian. Sebelumnya, dia menindas saudarimu hingga berakhir sangat menyedihkan. Selain itu, Tuan L yang berada di belakangnya sangat berkuasa. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Meski tidak sanggup, kita juga sudah menyinggungnya. Victoria menatap ke lantai bawah, sambil membuat isyarat tangan kepada ayahnya. Jika sudah melepas anak panah, tidak bisa kembali lagi. Aku sudah melakukan begitu banyak hal. Sukses sudah ada di depan mata. Tidak mungkin mundur. Menghindar dulu juga bagus. Bukan tidak akan kembali lagi. Johnson menjadi panik. Sekarang ingatannya belum pulih. Jika dia tahu bahwa waktu itu kamu yang berpura-pura menjadi dirinya dan masuk ke keluarga Wollens, dia pasti akan mencekikmu sampai mati. Dan jika dia tahu bahwa kamu yang menaruh, Victoria memberikan tatapan tajam, membuat Johnson buru-buru menarik perkataannya. Dia mendongak dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara kecil, "Ini adalah ruang kerja Daniel. Seharusnya tidak akan ada kamera kan?" "Sudahlah." Victoria memelototi ayahnya dengan kesal, sambil berbicara dengan isyarat tangan. "Ayah di sini hanya akan menunda urusanku. Ayah pulanglah dulu, jalan diblokir. Bagaimana ayah bisa pulang?" Johnson berkata dengan tidak senang. "Bagaimanapun juga, sekarang harus menunggu orang keluarga Mor pergi. Selain itu, ayah juga tidak tenang meninggalkanmu seorang diri di sini. Kalau begitu, tutup mulut. Jangan banyak bicara." Victoria membuat isyarat tangan dengan kesal. "Ayah tahu." Johnson menjawab dengan lemah. Victoria memelototinya sekilas, lalu berbalik dan keluar. Di lantai bawah, melihat mobil Gepatton yang perlahan-lahan masuk ke pekarangan rumah, Daniel pun berseru, "Siapa yang menyuruh kalian membuka pintu?" "Tuan Daniel." "Kak Ryan yang menyuruh." Andi menjawab dengan lemah. "Ryan, kamu sungguh bernyali besar." Daniel memelototi Ryan dengan tajam. "Tuan Daniel, saya." "Menyingkirlah." Daniel berseru marah, lalu melangkah keluar.
Rian menyingkir ke samping sambil mengerutkan kening. Kejadian ini dilihat oleh Victoria. Tatapannya pun menjadi tenang kembali. Dalam hati dia berpikir, sepertinya sejak awal Daniel sudah sangat kesal terhadap Tracy. Sama sekali tidak ingin membiarkan wanita itu kembali. Hanya saja, wanita itu yang datang sendiri ke sini. Tidak tahu malu. Bab 940. Dengan berpikir seperti itu, Victoria kembali memiliki kepercayaan diri. Selagi para pengawal dan pelayan keluar untuk melihat apa yang terjadi, Victoria segera memberikan isyarat mata kepada Liva. Liva buru-buru membawa mangkuk obat naik ke atas, berjalan ke sudut ruangan yang tidak ada orang, lalu memasukkan sesuatu ke dalam mangkuk itu. Setelah itu, dia membawa obat itu ke kamar Carla. Apa Mami sudah kembali? Aku mendengar suara elang di luar. Carla bangun dari tidur dengan bersemangat. Saat hendak turun, dia malah ditahan oleh dua perawat. Nona, kamu tidak boleh turun. Kamu masih sakit. Lepaskan aku. Aku mau pergi mencari Mami. Carla mendorong mereka dengan panik, tetapi sama sekali tidak berhasil. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan. Liva berseru marah. Kedua perawat itu segera melepaskan Carla. Liva menghampirnya sambil membawa mangkuk yang berisi obat herbal. Lalu berkata sambil tersenyum, Nona, harus patuh. Setelah minum obat ini, kakak akan membawamu turun untuk mencari Mami. Benarkah? Carla bertanya dengan polos. Tentu saja benar, Liva berkata dengan tersenyum. Setelah minum obat ini, kesehatanmu akan cepat pulih. Dengan begitu, Mami akan sangat gembira saat bertemu denganmu. Baiklah, aku akan minum. Carla mengangguk dengan patuh. Anak baik, kakak bantu kamu minum. Liva segera memberi Carla minum obat itu. Carla, tiba-tiba, Roxy kecil terbang masuk ke dalam, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya untuk mencegah Carla minum obat itu. Burung sialan, minggir. Liva mengibaskan tangan untuk mengusirnya. Roxy kecil disingkirkan oleh Liva. Lalu dua perawat yang lain mencoba menangkapnya. Carla buru-buru mendorong mangkuk itu menjauh, lalu berteriak kencang, "Jangan menyakiti Roxy-ku. Carla, harus patuh, jangan pedulikan mereka. Minum obat dulu." Liva lanjut memberi Carla minum obat. Tidak mau minum. Uhuk-uhuk. Carla mulai batuk-batuk. Dia pun mendorong mangkuk obat itu dan menolak untuk minum. Anak kecil harus patuh. Liva menahan Carla secara paksa, memaksanya minum obat. Apa yang kalian lakukan? Saat ini, Charles berlari masuk dan kebetulan melihat hal ini. Lepaskan Carla, Tuan Muda. Kedua perawat itu berniat menghentikan Charles. Namun, mereka bukanlah lawan Charles. Charles menyelinap masuk dengan cerdik, lalu menendang mangkuk obat itu. Kamu, Liva benar-benar emosi hingga mengangkat tangannya dan hendak memukul Charles. Charles menendangnya hingga jatuh ke lantai. Lalu berseru marah, "Orang jahat, kamu berani memukulku. Apa biasanya kamu menindas Carla seperti ini?" Kak Charles. Saat melihat Charles, Carla pun memeluknya sambil menangis. Carla, jangan takut, aku akan membawamu pergi mencari Mami. Charles memapah Carla berdiri, berniat membawanya keluar. Namun, kedua kaki Carla sangat lemas, sama sekali tidak bisa berdiri dengan stabil. Jadi, Charles pun keluar dengan menggendongnya. Tuan Muda, jangan berbuat onar. Jika Tuan Putri jatuh dari tangga, itu akan sangat gawat. Kedua perawat itu menasihati. Minggir. Charles berseru marah. Kalian bukan perawat keluargaku. Kakak perawat keluargaku sangat baik dan lembut. Tuan Muda, kedua perawat itu masih ingin menasihati. Namun, Liva memberikan isyarat mata kepada mereka. Mereka langsung tidak bicara lagi. Hanya mengikuti dari samping dan melindungi dengan hati-hati, seolah-olah takut kedua anak itu jatuh. Di lantai bawah, Tracy turun dari mobil sambil memeluk Carlos. Dia berpakaian putih, terlihat sangat berkarisma. Roxy si elang juga terbang. Ia mengepakkan sayapnya dan berhenti di atas kepala Tracy dan Carlos, seolah-olah adalah dewa pelindung mereka. Naomi dan Paula, serta 6 pengawal wanita lainnya berdiri di samping dengan rapi. Kali ini, mereka tidak membawa senjata. Thomas memberikan isyarat tangan. Lalu pengawal keluarga Wollens juga menurunkan senjata mereka. Nona Tracy. Sungguh Nona Tracy.
Saat melihat Tracy, bibi Riana sungguh bersemangat hingga matanya berkaca-kaca. Astaga, benar-benar, Nona Tracy belum meninggal. Nona Tracy pulang ke rumah. Saat melihat Tracy, bibi Nina dan beberapa pelayan lama lainnya juga menjadi sangat bersemangat. Daniel berjalan keluar secara perlahan, sambil menatap Tracy dengan tatapan yang rumit. Dia sudah menunggu momen ini selama 2 tahun, menanti siang dan malam. Akhirnya wanita itu sungguh pulang ke rumah. Bab 941. Tracy mendongak dan melihat bangunan rumah yang megah itu, lalu melihat taman bunga di sekitarnya, serta para pengawal dan pelayan lama itu. Dalam hatinya, ada perasaan familiar yang sangat kuat. Dalam benaknya, terlintas potongan-potongan momen yang tak terhitung banyaknya. Itu semua adalah ingatan saat dia pernah tinggal di sini. Satu persatu bermunculan di benaknya. Setiap momen adegan itu sangat indah, bahagia, dan hangat. Dia tidak pernah datang ke tempat ini. Ini menunjukkan bahwa dia pernah tinggal dengan baik di sini. Tracy teringat momen saat dia datang ke rumah keluarga Wallen sebelumnya. Saat itu, Tuan Besar mengutus orang ke villa sisi utara untuk memberinya peringatan, mengatakan bahwa hewan peliharaannya menakut-nakuti cucu buyutnya. Dia merasa sangat marah, jadi demi melampiaskan emosi, dia membawa elangnya ke rumah keluarga Wallens untuk menunjukkan kehebatannya. Tidak disangka, dia malah menakut-nakuti anaknya sendiri. Juga karena tindakan gegabah itu, membuat Carlos melihat cincin emas hitam yang ada di kaki Roxy si elang, sehingga anak itu berhasil menemukan dirinya secara kebetulan. Segalanya benar-benar sudah diatur oleh takdir. Cepat atau lambat dia harus kembali ke rumah ini. Meskipun perasaannya dengan Daniel tidak bisa kembali lagi, dia tetap harus menghilangkan segala pemikirannya demi anak-anak. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyakitinya. Papi, suara Carlos yang ceria memotong pemikiran Tracy. Carlos, Daniel segera membungkuk dan merentangkan kedua lengannya. Carlos berlari dan masuk ke dalam pelukan Daniel. Pergi dari rumah begitu lama, dia sangat merindukan papinya. Terutama setelah sebelumnya terjadi kejadian seperti itu di rumah keluarga Moore. Setiap hari dia sangat mengkhawatirkan papinya. Melihat kedekatan ayah dan anak ini, perasaan Tracy menjadi sangat rumit. Oh, tiba-tiba terdengar suara teriakan Charles dan Carla dari dalam rumah. Saat Daniel ingin masuk untuk memeriksa, Tracy sudah terlebih dahulu berlari masuk. 1 menit yang lalu, saat Charles menggendong Carla menuruni tangga, tiba-tiba dia merasa ada orang yang mendorongnya dari belakang, membuat tubuhnya condong ke depan dan jatuh bersama Carla. Pada saat genting ini, seseorang bergegas datang dan melindungi mereka dengan tubuhnya. Barulah mereka berdua tidak jatuh. "Mami!" Charles berteriak tanpa sadar. Namun, saat menoleh dan melihat, ternyata orang yang melindungi mereka bukanlah Tracy, melainkan Victoria. Charles, Carla. Tracy menerobos masuk dengan panik. Kebetulan melihat Charles dan Carla hampir jatuh dari tangga. Tetapi Victoria bergegas menghadang mereka, tanpa memedulikan keselamatannya sendiri. Tentu saja, kejadian mengharukan ini dilihat oleh banyak orang lain. Semua orang tertegun, termasuk Daniel yang berada di belakang. Victoria menopang pinggangnya yang terluka, berdiri dengan susah payah, lalu membuat isyarat tangan dengan panik. "Charles, Carla, kalian tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa," Charles menggeleng. "Terima kasih Bibi Victoria. Belakangan ini, Charles tidak ada di rumah. Ia tidak tahu dengan jelas tentang perilaku Victoria. Mengenai kedua perawat yang menindas Carla, dia sungguh menganggap itu adalah perbuatan pribadi, sehingga tidak berpikir begitu banyak." "Mami," saat melihat Tracy, Carla menangis sambil merentangkan tangan ke arahnya. Tracy segera berlari dan memeluk Carla. Dia memegang wajah mungil Carla yang sangat pucat dan terlihat kurus. Lalu bertanya dengan panik, "Carla, kamu tidak apa-apa kan?" "Mami, aku takut." Carla memeluk Tracy dengan erat, sambil menangis dengan kencang. Seluruh kepanikan dan ketakutan selama beberapa waktu ini diluapkannya pada saat itu juga. Hanya dengan berada di dalam pelukan Mami, barulah dia benar-benar merasa aman. "Carla, jangan takut, jangan takut." Tracy menepuk-nepuk punggung Carla dengan pelan, sambil menghibur dengan lembut. "Selama ada Mami, tidak akan ada orang yang berani menyakitimu." Carla mengangguk.
tapi masih menangis. Mami, melihat Carla menangis kencang, Charles juga ikut menangis. Saat melihat pemandangan ini, para pelayan lama tak bisa menahan diri untuk menghapus air mata mereka. Charles, coba Mami lihat. Apa kamu terluka? Tracy segera menarik Charles untuk memeriksanya. Aku tidak apa-apa. Charles menggelengkan kepala, lalu berkata sambil menangis. Mami, akhirnya Mami pulang. Setiap hari kami menantikan Mami pulang. Bab 942. Nona Tracy. Kami semua sangat menantikan Anda pulang. Bibi Riana tak bisa menahan diri untuk bicara. Sudah menunggu selama 2 tahun. Benar-benar, pelayan yang lain juga ikut bicara. Saat Anda ada, rumah ini barulah mirip rumah. Benar, Bibi Nina sangat bersemangat. Hanya Anda yang merupakan nyonya rumah kami. Selamanya seperti itu. Victoria melihatnya sekilas dengan tatapan yang tajam. Bibi Nina menjadi terkejut, hingga buru-buru mundur ke samping. Kalian terlalu sungkan. Tracy menatap Bibi Riana dan yang lainnya dengan berterima kasih. Kali ini, aku datang hanya untuk mengantar Carlos pulang. Sebentar lagi juga akan pergi. Mami, jangan pergi. Carla tidak akan membiarkan Mami pergi. Carla memeluk Tracy dengan erat. Takut dia pergi. Mami, aku juga tidak akan membiarkan Mami pergi. Charles juga merangkul lengan Tracy dengan erat. Jika Mami mau pergi, kami akan pergi bersama Mami. Carlos menarik tangan Daniel dengan panik, lalu mengingatkan dengan suara kecil. Papi, cepat bicara. Baru saja Daniel hendak berbicara. Pada saat ini terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Tiba-tiba Victoria jatuh dari tangga. Nona Victoria. Beberapa perawat buru-buru memapahnya. Liva berkata sambil menangis. Anda terlalu bersikeras. Dengan tubuh yang terluka, Anda menjaga orang tua dan anak kecil, serta menyelamatkan tuan muda dan tuan putri tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri, sehingga Anda terluka seperti ini. Kemudian, dia melihat kepada Daniel. Presdir Daniel, cepat lihat nona kami. Luka di pinggangnya terbuka lagi. Kakinya juga terkilir. Daniel mengerutkan kening. Tidak ada niat untuk menghampiri. Apa yang terjadi? Pada saat ini Johnson berlari turun ke bawah. Lalu buru-buru bertanya. Kamu baik-baik saja. Kenapa malah jatuh dari tangga? Nanti masih harus pergi ke rumah sakit untuk mengobati tuan besar. Harus bagaimana ini? Kira-kira karena menyebut tuan besar. Daniel pun maju menghampiri. Lalu memapah Victoria untuk berdiri. Tidak apa-apa kan? Kenapa tidak hati-hati? Aku tidak apa-apa. Victoria membuat isyarat tangan dengan lembut. Melihat Charles dan Carla jatuh dari tangga. Aku tidak berpikir terlalu banyak. Langsung bergegas menghalangi. Yang penting mereka baik-baik saja. Paula memutar bola matanya. Sungguh ingin menamparkan wanita itu. Kenapa Tuan Muda Charles dan Tuan Putri Carla bisa jatuh dari tangga? Naomi terus memerhatikan jejaknya ada di tangga. Liva segera bicara. Tuan Muda Charles menggendong Nona Carla turun ke bawah. Tidak hati-hati. Asal bicara. Charles memotong perkataannya dengan emosi. Lalu menjelaskan. Ada orang yang mendorongku dari belakang. Siapa? Tracy segera bertanya. Itu. Charles mengusap-usap kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak melihat dengan jelas. Tapi aku berani memastikan bahwa ada orang yang mendorongku dari belakang. Siapa yang begitu bernyali hingga berani mendorong kalian di rumah ini? Carlos mengepalkan tangannya dengan marah. Mungkin saja ada orang yang sengaja bersandiwara. Paula memelototi Victoria dengan marah. Victoria menjadi takut hingga bersembunyi di pelukan Daniel. Lalu membuat isyarat tangan dengan panik. Hei Nona, untuk apa kamu menatapku seperti itu? Saat itu, aku ada di lantai bawah. Lalu segera menghadang Charles dan Carla pada saat-saat genting itu. Bagaimana mungkin mendorong mereka? Mungkinkah aku bisa membagi diri? Apa dirimu yang lain kurang banyak? Paula melirik beberapa perawat itu. Apa maksudmu? Tidak disangka. Kamu berani menuduh putriku. Johnson bertanya dengan marah. Ini adalah rumah keluarga Wollens, bukan keluarga Moore. Untuk apa kalian orang luar menggila di sini? Bicara seolah-olah kamu bukan orang luar saja. Paula membalas tanpa sungkan. Kamu, Johnson benar-benar sangat emosi. Nona Tracy, bawahanmu terlalu gila. Perkataannya benar.
Tracy langsung melindungi bawahannya. Johnson menjadi tak bisa berkata-kata. Victoria menarik-narik lengan baju Daniel, sambil meneteskan air mata kegetiran. Apa ada kamera pengawas di sini? Coba keluarkan. Maka akan tahu. Naomi lebih tenang dibandingkan Paula. Bab 943. Ini rumahku. Mana mungkin ada kamera pengawas? Akhirnya Daniel berbicara. Aku bahkan tidak berbicara. Kenapa kalian berdua terus menunduk di sini? Kamu, Paula sungguh emosi. Dia pun menoleh ke arah Tracy. Kelihatannya kamu mau melindungi kesalahannya. Tracy menyerahkan Carla kepada Naomi, lalu menatap Daniel. Benar saja. Setelah ada ibu tiri, anak-anak sudah tidak disayang lagi. Omong kosong apa yang kamu katakan? Daniel mengerutkan keningnya. Kalau begitu, anak-anak ikut denganku saja. Tracy malas berbicara omong kosong di sana. Maka dia langsung membuat gerakan tangan. Dan pengawal wanitanya segera menggendong ketiga anak itu keluar. Tracy berhenti. Daniel berseru dengan marah. Kamu mengira ini adalah rumah keluarga Moore di mana kamu bisa melakukan seenaknya. Mereka bermarga Wollens. Mereka adalah anakku. Daniel Wollens. Aku yang melahirkan mereka. Mereka adalah anakku. Tracy sama sekali tidak menunjukkan kelemahannya. Anak-anak terus jatuh sakit dan terluka saat berada di sisimu. Sebagai seorang ayah, jika tidak mampu melindungi mereka, maka kembalikan anak-anak saya. Siapa bilang aku tidak mampu melindungi mereka? Lalu kenapa Carla mengalami masalah begitu pulang ke rumah? Dia diracuni saat di tempatmu. Jangan ribut lagi. Carlos berseru dengan marah. Pada saat ini, tiba-tiba Carla terus muntah tanpa henti, hingga mengotori tubuh Paula. Astaga! Carla! Paula berteriak dengan panik. Carla! Tracy dan Daniel segera mendekat pada waktu yang sama. Tracy memeluk Carla, lalu memeriksa dengan panik. Carla, ada apa denganmu? Kamu jangan menakuti Mami. Kenapa bisa seperti ini? Daniel menjadi panik. Kondisi ini hampir sama dengan saat pertama kali sakit. Mami, Carla berbicara sambil menangis, lalu mulai muntah tanpa henti lagi. Carla, Carlos dan Charles sangat terkejut. Cepat bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Tracy sangat panik. Minggir. Di sini ada dokter. Johnson buru-buru mendorong Victoria. Biar aku periksa. Victoria membuat isyarat tangan dengan panik. Tracy mencekik leher Victoria dengan ganas dan menahannya di lantai, bagaikan induk harimau yang sedang mengamuk. Lalu mengaum dengan penuh kemarahan. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Victoria langsung merasakan aura kematian. Matanya dipenuhi rasa takut. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Saat Johnson hendak maju untuk menghadang, Naomi malah mendorongnya. Beberapa perawat itu juga berdiri di samping dengan takut-takut, bahkan tidak berani untuk bernapas dengan kencang. Tracy tenang. Daniel menarik tangan Tracy, lalu menasihati dengan panik. Lepaskan tanganmu. Biarkan dia mengobati Carla dulu. Kalau tidak Carla akan kehilangan nyawanya. Tangan Tracy perlahan-lahan melepaskan leher Victoria. Dia mencubit pipi Victoria dengan kencang, lalu memberi peringatan sambil menggertakkan gigi. Kamu dengarkan aku baik-baik. Terserah saja jika mau merebut priaku. Tapi jika berani menyakiti anak-anakku, maka aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Mengerti? Victoria sangat ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetar, sambil mengangguk tanpa henti. Sekarang juga, segera obati Carla. Tracy menariknya. Victoria hampir saja jatuh tersungkur. Johnson pun buru-buru maju untuk memapahnya. Kemudian, Paula menggendong Carla kembali ke kamar. Beberapa pengawal wanita yang lain juga ikut untuk mengawasi pengobatan yang Victoria berikan. Mereka, pasti mereka. Charles mengepalkan tangannya dan menunjuk Liva dengan penuh emosi. Charles, apa yang kamu lihat? Carlos segera bertanya. Mereka memaksa Carla minum obat. Saat aku menendang mangkuk obat itu, dia ingin memukulku. Charles menunjuk Liva dan berkata dengan sangat marah. Pasti mereka yang menindas Carla. Makanya Carla menjadi seperti ini. Semua orang memelototi Liva. Bagaimana mungkin? Liva buru-buru menjelaskan. Penyakit Nona Carla sangat serius. Jika tidak minum obat, tidak akan bisa sembuh. Aku hanya membujuknya untuk minum obat.
Bagaimana mungkin aku memaksanya? Selain itu, mana mungkin aku berani memukul tuan muda? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.